Baik, kita akan bacakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka mesti salah satu syarat untuk masuk Ramadan itu mesti bersih jiwa, bersih hati dengan bertaubat. Makanya dalam kajian tasawuf, makom atau tingkatan-tingkatan dilakukan untuk dekat dengan Allah. Jiwa bersih, hati bersih. Makam pertama mesti taubat dalam kajian tasawuf. Nah, habis taubat, habis itu raja hanya berharap kepada Allah, sabar, ikhlas, tawakal. Itu runtutannya. Taubat ini nomor satu. Nah, apa itu taubat? Asal katanya taba yatubu, isi masdarnya taubatan. Ada yaudu, raja'a yarji'u, artinya kembali. Kembali kepada jalan Allah setelah kita mungkin melanggar aturan-aturan Allah. Pernah kita tergelincir, silap, salah, kembali kepada jalan yang benar. Pernah melihat sesuatu yang tidak baik, kembali kepada jalan yang benar. Pernah menyakiti hati orang, kembali kepada yang benar. Itu disebut dengan taubat. Di taubat itu artinya kembali kepada jalan tuntutan Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab taubat, qala ulama, berkata para ulama. Apa kata ulama? At-taubatu wajibatun. Taubat itu hukumnya wajib. Wajib kalau kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka setiap manusia, setiap insan, setiap orang beriman mesti bertaubat minimal satu kali. Maksimal tak terhingga. Saya sudah sering bertaubat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Salat sunat taubat tiap malam, alhamdulillah. Mesti minimal satu kali. Min kulli zambi, dari setiap dosa-dosa, karena memang manusia itu salah. Manusia itu punya dosa, punya kesalahan. Namanya manusia, asal katanya an-nas, asal katanya nasia, pelupa. Al-khilafu sifatun nas, khilaf salah itu sifatnya manusia. Kalau tidak punya salah bukan manusia, malaikat. Ya Pak, malaikat yang tak punya salah. Bisa lagi kita punya salah. Sulit kita terlepas daripada yang dosa yang namanya kesalahan. Tidak ada orang tidak punya salah. Baik dari rakyat sampai pejabat. Baik diplomat sampai penjual tomat. Baik penjahit apalagi penjahat. Ya kan? Oleh karena itu, min kulli zambi, dari setiap dosa-dosa kita. Nah, makanya Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap manusia khata', bersalah. Khairul khata' tawwabun, sebaik-baik orang bersalah tawwabun, bertaubat. Lau amiliyatubul khataya hatta matisama summa nadimtum fataballahu alaikum, sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau engkau bertobat kepadaku, aku pasti menerima taubatmu. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Rahman Rahim, yang maha pengampun. Kita mendatangnya berjalan, berlari, Allah sambut kita. Allah kita datang, Allah dengan sejengkal, sehasta Allah akan menyambut kita. Makanya namanya ada 99. Ya Ghaffar, yang maha pengampun. Ya Rahim, yang maha penyayang. Ya Tawwab, yang maha penerima taubat. Begitu dalam kajian-kajian tauhid. Betul Pak? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus,
Kudus ya salam, ya mu'min ya muhaimin, ya aziz ya jabbar, ya mutakabbir ya khaliq, ya bari ya musawwir, ya ghaffar ya qahar, ya wahab ya razaq, ya fattah ya alim, sampai ya sabur 99. Namanya ada 99. Di antara namanya itu ya taubat, yang maha penerima taubat, ya ghafur, yang maha pengampun. Oleh karena itu, dosa sebanyak apapun kalau bertobat Allah pasti menerima taubatnya. Fa in kanatil maksiyati bainal abdi wa bainallah ta'ala, jika maksiat itu antara seorang hamba wa bainallah, antara seorang hamba dengan Allah. Mana dosa kita dengan hamba, antara hamba dengan Allah? Itulah terkait salat ditinggalkan, maksiat munkarat yang tak baik, itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Falaha salah satu syurut, ada 3 syarat untuk sahnya taubat. Yang pertama, ahaduha ayyukli anil maksiyah, wasani ayyandama ala fi'liha, wasalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Yang pertama syarat taubat itu Pak, mesti menyesali. Menyesal saya ya Allah pernah melakukan perbuatan tak baik, menyesal. Jangan puas. Saya sekarang sudah taubat, tapi kalau dulu sudah puas dengan namanya dosa. Itu tak baik. Taubatnya bagus, puasnya itu tak baik. Mestinya menyesali. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Saya menyesal ya Allah. Maka syarat taubat pertama mesti menyesali. Yang kedua adalah berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga berhenti. Yang kedua berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga adalah berhenti meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketiga syarat taubat. Kalau terkait dengan manusia, mesti menyelesaikan persoalan muamalah, persoalan tersinggung, persoalan sakit hati, maka mesti diselesaikan. Hutang piutang, pinjam meminjam, salah ucap, salah kata, mesti minta maaf. Maka bersalah kepada manusia minta maaf, bersalah kepada Allah bertobat. Sulit kita terlepas daripada yang salah. Tidak ada orang yang tidak menyesalah. Sulit mata kita terjaga dari memandang tidak baik. Sulit kita terjaga dari mengatakan hal tidak baik. Betul. Maka pesan Gurindam 12 Mahakarya Raja Ali Haji pasal 3 mengatakan, apa kata Raja Ali Haji? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunu. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Susah kita terlepas dari pandangan tangan, kaki, lidah. Betul. Oleh karena itu, bersalah kepada manusia, minta maaf, selesaikan persoalan-persoalan muamalah. Ibu terhormat,
Apa yang dilakukan dengan taubat? Pertama, mandi sunat taubat sama dengan mandi wajib. Sengaja aku mandi sunat taubat lillahi ta'ala. Basah tangan kanan duluan, baru tangan kiri, habis itu kepala. Basah semuanya. Habis itu lanjutkan solat sunat taubat. Usolli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai salam. Baru diikuti diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Pertama, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berapa Pak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Wa makanallahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab seorang hamba selagi dia memperbanyak istighfar. Maka bacaan istighfar yang kita baca dapat menggugurkan dosa-dosa. Nah, jadi istighfar itu penggugur dosa. Setelah istighfar, zikir. Subhanallah, baik. Takbir, alhamdulillah, baik. Kemudian tahmid, alhamdulillah, diisi dengan yang baik-baik. Pokoknya setelah taubat itu iri dengan yang baik-baik. Maka setelah bertobat, bersih seperti bayi lahir tanpa noda, tanpa dosa. Nah, bayi lahir tak ada dosanya Pak. Sama dengan itu Pak. Nah, maka dengan masuk Ramadan, maka yang paling utama, mari masuki bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, dengan membersihkan diri kita, bertaubat kepadanya. InsyaAllah dengan taubat yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian kita masuk bulan Ramadan, kita isi dengan jiwa yang bersih, hati yang lapang, maka kita isi dengan yang baik-baik pula. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, diampuni dosa-dosa telah berlalu. Siang hari kita berpuasa, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Man qama Ramadanan, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, dia solat tahajud, solat sunnah di tengah malam, lanjutkan dengan zikir, baca Quran, malam Ramadan dihidupkan dengan qiyamul lail, maka apa yang diberi oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama li dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Siang hari berpuasa, diampuni dosa. Malamnya diikuti dengan qiyamul lail, diampuni pula dosa. Oleh karena itu, itulah hebatnya bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan maghfirah. Ramadan artinya yaitu panas seperti sisa-sisa besi, ada yang berkarat, dibakar, hilang karatnya. Begitulah dengan Ramadan, dengan dosa-dosa, kesalahan tidak sengaja, maka dengan datang Ramadan, ampunan Allah berikan kepada hambanya. Nah, karena itu siang Ramadan puasa, malamnya kita qiyamul lail, diisi pula dengan baca Quran. Mesti kita buat target one day one juz, satu hari satu juz. Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Yang lebih banyak silakan. Sampai 2 juz, 2 kali khatam Al-Quran, baik. Minimal 1 kali lah. Tak sempat 1 kali, betapa ruginya lagi. Betul? Nah, oleh karena itu, buat planning, buat program khatam Al-Quran minimal 1 kali. Mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita buru, kita jaga-jaga di akhir Ramadan. Khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lamanya. Jarang-jarang kita yang sampai umur 83 tahun. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar kita raih, kita gapai
dengan cara untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan di malam-malam ganjil pada khususnya. Bukan berarti malam genapnya tidak kita ikuti, kita hidupkan tetap. Tapi malam ganjil lebih prioritas. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Jangan sampai semakin ujung Ramadan, semakin sepi masjid, semakin sibuk untuk persiapan-persiapan Hari Raya Idul Fitri Lebaran. Makanya di masjid kalau awal Ramadan penuh masjid sampai melimpah ruah, sampai ke WC-WC. Tapi masuk 10 Ramadan, saf masjid saf jam mengalami kemajuan. Pindah kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke swalayan, beli baju baru, beli kue baru, masjid sepi. Jangan sampai semakin ujung Ramadan semakin kendor pula anda, maka semakin kencang ibadah. Maka Nabi berikan contoh, masuk 10 Ramadan yang akhir, Nabi menyingsingkan lengan baju, hamparkan sajadah, waktunya lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Dibangunkan anak keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 Ramadan yang akhir. Oleh karena itu, maka Ramadan sebentar lagi akan datang, tamu mulia, tamu agung, tamu hebat. Maka pertama mesti kita bersihkan diri dengan bertaubat. Bapak Ibu, kami tak bisa lama-lama, mesti dijaga suara ini. Habis ini balik jam 7 langsung pula ke SMA Negeri 3. Mudah-mudahan beri kesehatan. Ada pertanyaan, Pak? Kami sepertinya sebelum Ramadan inilah pertemuan terakhir Bapak Ibu, karena di awal Ramadan itu keliling untuk kajian subuh full 1 bulan penuh. Sepertinya hari Jumat sudah di booking masjid lain. Kami 1 pekan itu penuh jadwal. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah di booking semuanya. Jadi sepertinya ini pertemuan terakhir kita menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita selama ini tanpa terasa, yang paling sering saya kunjung masjid menyesal inilah sekali sepekan. Masya Allah, tabarakallah. Safari subuh sudah putaran 222 hari ini, Pak. Oleh karena itu mohon maaf lahir batin, ada silap selama ini, baik salah dalam pengucapan, bertutur kata, bersikap, mohon dimaafkan. Selamat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa haziniyah wa kuluniyah as-solihah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma qil lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.